Salah satu alasan kami membuat film ini adalah agar kasus ini tetap diperbincangkan. Kenapa harus diboikot segala macam? Itu sama kayak menyebarkan kebencian gak sih? Bikin film investigasi atau dokumenter kalau memang mau membantu almarhum Vina. Kalian rengguk keuntungan sebesar-besarnya dengan... Hi everyone, I'm Sulkim. Selamat datang ya ke channel YouTube aku. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih. Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Waiting. Teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana pro kontra di balik film Vina sebelum 7 hari. Kenapa sih film ini kayak menuai reaksi kontra yang keras banget dari netizen? Apa alasannya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Guys, sebelumnya film horor yang bertajuk Vina sebelum 7 hari telah resmi tayang nih di seluruh bioskop Indonesia sejak hari Rabu tanggal 8 Mei 2024. Film ini diadaptasi dari kisah nyata dan menceritakan tentang korban kekerasan geng motor. Mempunyai durasi tayang 1 jam 40 menit, film ini hanya bisa disaksikan oleh penonton berusia 17 tahun ke atas. Diketahui bahwa terdapat adegan yang lumayan sadis yang tidak cocok untuk disaksikan oleh penontonnya yang berusia di bawah 17 tahun. Film ini diperankan oleh Naila Denny Purnama yang dipercaya untuk memerankan karakter Vina. Kemudian ada Yusuf Mahardika, lalu ada Giselma Firmansyah. Kemudian terdapat juga artis senior seperti Dewi Cahyo, Lydia Kandou, Pretty Modi, hingga Nini Arum. Sutradara dari film ini adalah Anggi Umbara yang sebelumnya juga menyutradarai beberapa film horor terkenal seperti film Mungkar yang dirilis tahun 2024 hingga film Kanzab tahun 2023. Adapun naskah film Vina itu ditulis oleh Dirmawan Hatta dan Bounty Umbara. Dan guys, usut punya usut, untuk film ini disebutkan sudah mendapatkan izin dari keluarganya Vina. Dalam statementnya, pihak produser dan juga CEO di company yaitu Diraj Kalwani menuturkan ucapan terima kasih kepada pihak keluarga Vina dikarenakan mengizinkan kisahnya untuk diangkat menjadi sebuah film. Kurang lebih statement beliau kayak gini guys. Film ini dibuat atas restu keluarga. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan keluarga Vina pada The Company. Sementara itu, sang sutradara yakni Anggi Umbara juga berharap film ini tidak hanya menjadi sebuah tontonan, tetapi juga meminta para penonton untuk tetap memberikan doa kepada almarhum Vina yang menjadi korban. Beliau lantas mengatakan, harapan kami, Vina itu akan lebih tenang dikarenakan setiap ada yang nonton minimal sekali kirim Al-Fatihah. Makanya banyak-banyak nonton, kirim doa bareng-bareng untuk Vina. Alright, jadi seperti itulah bagaimana informasi singkat soal film tersebut. By the way, kalian tahu gak sih? Ternyata ya teman-teman, orang-orang di Indonesia itu menunjukkan minat yang tinggi untuk menonton film yang satu ini. Hal itu juga dapat lihat dari bagaimana jumlah penayangannya. Dalam sehari saja, film ini itu berhasil tembus lebih dari 335.812 penonton cuy. Wah, banyak banget ya. Dan guys, kalian tahu gak sih? Di hari kedua, film ini berhasil tembus 797.077 penonton. Wow, nggak main-main ya. Namun nih teman-teman, meskipun banyak orang yang mungkin menunjukkan minat yang tinggi atas film ini, beberapa orang menunjukkan reaksi yang kontra atas film tersebut. But dicatat ya guys, enggak semua kontra, ada juga kok yang pro. Komentar-komentar dari netizen seperti ini guys, mau dibacain nggak? Kalau mau dibacain, monggo aku bacain ya. Kalau kalian mungkin nggak mau tahu juga nggak apa-apa kok. Bikin film investigasi atau dokumenter kalau memang mau membantu almarhum Vina. Kalian rengguk keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeksploitasi almarhum Vina. Sakit jiwa. Kemarin nonton Vina sebelum 7 hari merinding, satu studio full book. Pas film baru mulai ada poster Al-Fatihah untuk Vina. Semua penonton serentak bacain surat Al-Fatihah. Kedengar kenceng banget satu studio. Untuk Vina tenang di sana ya, semoga husnul khotimah dan pelaku cepat mengaku semuanya. Pelaku cepat mengaku, pelaku disuruh mengaku. Aku agak garuk-garuk sih kalau pelaku disuruh mengaku ya guys ya. Gimana ya masalahnya nih film tuh mendokumentasikan bagaimana kasus KS. Jadi nggak berperspektif korban. Pro kontra sih film ini tuh ya selama keluarga udah mengizinkan sih. Tapi aku nggak terlalu minat sih buat nonton. Harusnya buat film dokumenter sih. Tapi katanya keluarga emang udah setuju ya dibuatnya film ini. Ada plus sama minusnya sih. Jadi silahkan berpendapat sendiri-sendiri saja. Tidak perlu saling menghujat. Dari awal emang udah nggak serak sih kalau dijadiin film.
Nggak etis nih orang yang udah meninggal jadiin film horor. Touch some grass. Ngerti nggak sih? Ini tuh bukan cuma soal selera, wak. Orang udah meninggal jadi korban KS, korban B, dikomersilkan ceritanya. Mau itu ortunya setuju kek, tetap nggak etis. Wajar kalau orang marah. Sampai sini, apakah sudah mengerti? Terlepas nih film dianggap buruk, kalian tau nggak kalau emosi adalah salah satu hal paling powerful dalam diri manusia. Ketika ia nggak terima dengan kondisinya, ia akan melakukan segala cara untuk muncul dalam kesadaran orang lain untuk membantunya. Vina, salah satunya. Bisa-bisanya pada bilang bagus and keren buat film ini. Kalian tuh pernah nggak sih nonton film biopik dan kalian kemana aja waktu film Indonesia bagus sayang? Kayak Just Dep, Budi Pekerti, dan lain-lain. Kenapa nggak pada nonton di bioskop? Giliran film yang eksploitasi ini pada nonton. Please, ini tuh film bagus dari segi cerita tersampaikan dan cukup doakan Vina. Gak itu sih, ini film gak ada rasa hormatnya ke korban. Mungkin keluarga setuju ya. Gimana sama Vinanya? Kasihan sama almarhumah. Semoga bisa tenang di sana. Baru aja kemarin ngikutin Vina ini. Asli sih, nggak bisa bayangin gimana sedihnya perasaan keluarganya. Meskipun udah dikasih uang ya, mungkin seperti menguak luka lama, bahkan luka yang belum dan tak akan pernah sembuh. Mengingat pelakunya aja masih ada yang kabur, nggak ditemukan. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar pro dan juga kontra dari netizen. Yang dapat aku simpulkan adalah reaksi kontra itu mengatakan bahwa enggak layak menjadikan apa yang dialami oleh Vina untuk difilmkan seperti ini. Karena ini juga seperti tidak menghormati almarhum. Beberapa netizen seperti komentar-komentar yang sudah kalian baca tadi juga berpendapat nih guys, bahwa jika lo pengen mencari keadilan untuk Vina atau membuat kasus ini kembali terangkat, kenapa tidak dijadikan sebagai film dokumenter saja? Contoh mungkin kayak film yang kita sempat tonton beberapa waktu yang lalu ya, yang kasus kopi sianida itu loh guys. Nah itu kan juga dibuatin dokumenter juga ya sama Netflix. Dan kalau kita lihat bagaimana impact dari dokumenternya juga lumayan tinggi sih waktu itu. Sementara itu, beberapa netizen yang pro mengatakan bahwa itu akan membuat kasus Vina kembali terangkat dan mengingatkan kita bahwa pelakunya itu belum mendapatkan hukuman yang setimpal dan bahkan ada juga yang katanya belum ketangkap guys. Lantas, kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian berada di tim yang pro atau justru di tim kontra? Antar komen ya di kolom komentar bagaimana komentar pro dan kontra kalian. Di sisi lain, sang sutradara yaitu Anggi Umbarang sudah mengungkapkan alasan kenapa dirinya ingin menyutradarai film tersebut. Dilansir dari kompas.com, rupanya dia itu pernah mendengar kabar tentang kasus Vina di Cirebon sejak tahun 2016. Dirinya lantas merasa geram dengan apa yang menimpa Vina serta bagaimana kasusnya berjalan. Saat dihubungi oleh kompas.com pada Jumat tanggal 10 Mei 2024, Anggi Umbarang mengatakan seperti ini. Karena saya juga punya kedekatan dengan Cirebon. Bapak saya lahir di Cirebon. Jadi ketika ditawari, saya secara personal juga memang geram banget sama kasus ini. Selain itu, Anggi Umbarang juga mengatakan bahwa dirinya sudah sering ditawari untuk menyutradarai film yang mengangkat kisah atau kasus yang lagi viral. Namun semuanya itu ditolak, kecuali kasusnya Vina. Sebelum Vina, saya banyak ditawarin kasus ini, kasus itu, kasus viral. Tapi menurut saya enggak menarik. Karena kadang agak berlebihan, enggak sesuai. Tapi pas ini saya ditawarin, saya itu langsung ada kegelisahan tersendiri yang harus diselesaikan. Dan lewat film ini, Anggi Umbarang dan timnya mengaku menyisipkan misi agar kasus Vina benar-benar diusut kembali. Keadilan masih belum ditegakkan dan keluarga juga masih belum sepenuhnya merelakan kepergian dari Vina. Lebih lanjut, Anggi mengatakan, ini kan tragedi yang difilmkan untuk bisa mendapatkan pelajarannya. Poinnya kan di situ. Kenapa harus diboikot segala macam? Itu sama kayak menyebarkan kebencian gak sih? Selain itu, Anggi juga sudah berkuasa nih guys dengan membantah tudingan bahwa pihak keluarga Vina sebenarnya tak menyetujui rencana pembuatan film tersebut. Dan hanya sang kakak saja yang mengiyakan. Dalam statementnya dia mengatakan, skenario pun sudah dibawa ke keluarga sebelum syuting. Jadi kami sangat memperhatikan perasaan keluarganya Vina. Kita juga udah minta izin sama keluarga dan pihak keluarga mengizinkan. Beliau lantas mengaku nih guys jika film tersebut masih memiliki nilai yang sama dari kejadian dan berusaha untuk memotret betapa hukum masih jauh dari kata adil. Ia pun berharap jika kejadian ini tak terulang dan seluruh pelaku mendapatkan hukuman. Anggi Umbarang lantas menuturkan, di Indonesia tuh hukum belum berjalan semestinya. Yang ingin disampaikan lewat film ini adalah yuk, build awareness. Kita stop sampai di sini. Jangan ada Vina lainnya. Yang kita mau sampaikan terutama ke pemerintah, pihak berwenang yang lain, ayo sama-sama kita tegakkan hukum. Jangan tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Selain itu, menurut Diraj Kalwani, CEO dan produser di company, film ini memiliki peran penting dalam mengingatkan masyarakat akan kasus tersebut. Beliau mengatakan,
Salah satu alasan kami membuat film ini adalah agar kasus ini tetap diperbincangkan. Kami berharap agar penegakan hukum bisa lebih tegas setelah melihat respon positif dari masyarakat terhadap film ini. Dan mengenai pencapaian jumlah penonton pada hari pertama ini yang bahkan masuk ke dalam daftar sejarah sebagai salah satu film dengan pembukaan terbaik sepanjang masa di Indonesia, beliau mengatakan, angka ini mencerminkan dukungan besar dari masyarakat untuk Vina. Film ini tidak hanya menggambarkan kekerasan visual, tetapi juga menyajikan banyak pesan moral yang penting bagi penonton. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari sang sutradara yakni Anggi Umbara dan produser di company. Dan kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Sekali lagi, mari kita doakan semoga almarhum Vina dapat beristirahat dengan tenang. Dan mari kita doakan semoga para pelaku dapat diberikan hukuman yang setimpal. Anyway teman-teman, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan ya guys. Happy weekend and goodbye everyone.